Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Islam kita, berita Islam, berita kita. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share atau bagikan info kebaikan ini agar bisa juga diketahui oleh teman-teman Anda. Semakin banyak dan mendominasi channel-channel kebaikan, berarti maka semakin sulit channel-channel keburukan untuk tampil di layar handphone teman-teman sekalian. Dengan demikian, semakin menambah iman bagi teman-teman muslim dan insya Allah menjadikan hidayah bagi teman-teman non-muslim. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini berjudul Mu'alaf Tio Nugroho, seorang model, seorang presenter, dan seorang promotor juga di negeri orang dijemput limosin. Kisah Tio Nugroho sebagai mu'alaf usai mendengarkan kumandang azan. Ketika mendengar kata Islam dan Muslim yang ada di pikirannya, saya langsung tergambar Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama yang bijaksana, teladan umat, dan penuh kasih sayang kepada siapa saja. Karena itu, ketika saya bertekad ingin menjadi Muslim, harapan saya bisa diislamkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan. Izinkan selanjutnya saya menjadi murid Abah Kiai. Begitu testimoni Tio Nugroho sebelum mengucapkan syahadat sambil menangis haru. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin langsung proses pengucapan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiahkan sorbannya, Al-Quran, kain sarung, dan sajadah. Ketika kita berislam, maka harus sepenuh hati. Islam itu rahmat bagi semua orang. Islam itu selalu menebarkan kebaikan dan kebajikan. Jadi berislamlah dengan kafah, kata Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hidayah itu mudah diberikan kepada Allah untuk siapa saja yang dikehendaki. Belajarlah Islam dengan cara yang benar. Islam yang penuh kasih sayang, insya Allah kelak semua dimudahkan. Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan tausiah. Sebagai penutup, Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan nama depan Muhammad kepada Tio Nugroho. Sekarang Tio bernama Muhammad Bagus Adityo Nugroho. Muhammad berarti terpuji. Insya Allah hidayah yang diberikan Allah dan dengan menggunakan nama depan Muhammad menghadirkan kebaikan untuk umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Tutur Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bergantinya nama Tio Nugroho menjadi Muhammad Bagus Adityo Nugroho sudah menandakan dirinya mu'alaf. Lalu siapakah Tio Nugroho itu? Roda kehidupan Tio Nugroho berputar tak seperti kehendak orang tua. Sepak bola mengantarkan dia menjadi presenter sepak bola papan atas tanah air. Baru sekali itu saya ke negeri orang dan dijemput limosin. Saya benar-benar terkejut dengan apresiasi yang diberikan Valencia. Kenang pria berambut cepak dan berkacamata itu. Tio Nugroho, pria berambut pendek dan berkacamata itu ketagihan menjadi promotor tim-tim sepak bola. Satu usaha pribadi dibangun, Sport Chain Event. Usaha sebelumnya My Event. Bumbu konflik saat mendatangkan Chelsea tak mengurangi keinginan dia untuk melaju di bisnis tersebut. Saya ingin jadi promotor yang fokus menangani klub-klub sepak bola, kata Tio dalam obrolan dengan Detik Sport di Energy Cafe, Jakarta, Selasa 4 Februari 2014.
Sepak bola memang kadung melekat pada kehidupan pria kelahiran Jakarta 24 Desember 1977 itu. Maklum, sejak tahun 1999 alias 15 tahun yang lalu, Tio rajin membawakan acara sepak bola. Padahal kalau dirunut, sepak bola tak pernah dimainkan Tio. Dia justru lebih akrab sebagai playmaker basket dengan pengalaman yang lumayan. Ia bisa menembus tim Porda Jawa Barat. Kekerapan dengan sepak bola dimulai dari tayangan langsung Bundesliga dan seri dari TVRI. Kemudian berlanjut dengan RCTI yang mulai merapkan tayangan televisi dengan pertandingan sepak bola. Pria seperti kebanyakan lajang yang mempunyai banyak waktu luang, Tio yang berstatus mahasiswa teknik sipil Universitas Parahyangan Bandung getol memainkan game Champion Manager. Saat menjadi mahasiswa itulah jalan menjadi selebritas terbuka. Bukan ujuk-ujuk jadi presenter sepak bola. Tio mengawali juara model Priangan 1997. Sejak itu wajahnya warawiri sebagai model sampul majalah. Popularitasnya meroket di kalangan ABG saat Tio mengisi sampul Aneka Zest, majalah yang digandrungi anak muda waktu itu. Kebetulan RCTI membuka casting presenter acara sepak bola. Pede dengan kemampuan yang dimiliki, Tio coba-coba melamar. Ngapain juga ada 100 orang yang ikut casting. Suatu hari saya dikabari kalau lolos. Nggak nyadar, saya kencing di celana saking senangnya. Kenang fans berat AS Roma itu. Rupanya lolos casting tak serta-merta membuat jalan nongol di televisi jadi mudah. Tio masih harus mengikuti pendidikan presenter selama 6 bulan. Sebagai anak baru dan masih marak zaman-zaman perpeloncoan pun dirasakan Tio. Namun semua dilakoni dengan sukses hingga para senior meluluskan dia tampil di televisi membawakan acara live. Gugup dan gembira berlanjut ketika akan tampil di depan kamera. Saya sadari, kemudian saya mengabari orang kalau saya mau tampil di televisi. Pacar, orang tua, saudara, teman-teman kampus saya telepon buat nonton. Modal sedikitlah, waktu itu kan musimnya telepon poin, kata pria yang mempunyai 7 anjing kesayangan itu. Seiring berjalannya waktu, koin-koin recehan itu pun berkembang menjadi tawaran job sana-sini. Tio laris manis sebagai pemain sinetron. 7 tahun lamanya dia akrab dengan pengambilan gambar untuk sinetron dengan ini dan judul itu. Lama-lama saya berpikir, dunia saya bukan di sinetron. Saya harus fokus di sepak bola. Saya tidak bisa menjadikan sepak bola sebagai sampingan, kata Tio. Lagi pula di sepak bola makin berumur, makin dihargai dengan nominal tinggi. Sebaliknya sebagai pemain sinetron akan kian menurun kalau kian tua, tegas dia. Apalagi ada momen yang tak akan dilupakan dia. Pagi hari seusai dia membawakan siaran langsung sebuah pertandingan, Tio disapa anak kecil yang ada di komplek rumahnya. "Om, semalam salah sebut nama pelatih," ujar Tio menerikan bocah kelas 1 sekolah dasar itu. "Muka saya seperti ditempeleng, panas," kenang dia. Tekad Tio pun kian bulat. Dia memutuskan berhenti sebagai pemain sinetron dan fokus sebagai presenter sepak bola. 8 jam setiap hari, dari Senin sampai Jumat, saya browsing tentang sepak bola. Saya tidak mungkin tampil apa adanya, saya harus tampil dengan bekal, ujar dia. Kerja keras Tio berubah manis. Tio tak perlu berusaha payah ikut casting lagi, tapi sebaliknya tawaran kepadanya membanjir. Agar semakin lekat dengan brand sepak bola, saya bangun lapangan futsal di Yogyakarta dan Jakarta. Jelas pria berkacamata itu. Selain itu, Tio kerap diminta menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi yang mempunyai jurusan broadcasting. Kini tinggal satu cita-cita yang belum tergapai. Saya ingin mendirikan sekolah presenter khusus sport, kata dia. Saya ingin menularkan ilmu yang saya miliki. Bisakah saya bilang tak banyak presenter olahraga yang benar-benar menguasai sport dan sepak bola, yang benar-benar fans, bukan hanya tahu dan ngefans pemain karena gantengnya saja, ujar anak kedua dari 3 bersaudara ini. Selain itu, Tio juga ingin memberikan pembuktian kepada orang tuanya jika hanya lulusan S1 bukanlah keputusan yang salah. Maklum, ayahnya Ignatius Sridianto yang lulusan S3 dan pensiunan Departemen Keuangan, serta ibunda Veronica Nining yang lulusan S2 pernah mengungkapkan ketidaksukaannya atas profesinya sebagai selebritas. Akhirnya orang tua dan keluarga memberi restu, tapi buat saya pribadi saya ingin membuktikan kalau jalan yang saya pilih tidak salah. Saya bisa sukses dengan cara saya sendiri, ujar dia. Ya, Tio memilih cara yang mungkin bikin iri banyak orang sekarang. Dia bekerja sesuai hobi yang sudah lama digeluti, jadi presenter. Juga penulis artikel sepak bola seperti host favorit John Daigas. Dengan band sport ada yang membocorkan bayarannya tak lagi rupiah tapi dolar.
Theo juga dianggap tamu istimewa di Valencia, mungkin juga akan dianggap sebagai tamu istimewa di klub-klub sepak bola lainnya. Ada satu tokoh lain yang menjadi inspirator Theo, dia bos Queen's Park Rangers yang juga pemilik Air Asia, Tony Fernandes. Saya ketemu dia langsung minta foto bareng. Norak deh, tapi saya tak akan lupa dengan perlakuan dia kepada anak buahnya. Prinsipnya juga sangat bagus, cintailah anak buahmu sebelum mencintai konsumenmu, tugas dia. Itulah sekelumit profil Theo pada saat ditulis sebelum dia masuk Islam. Demikianlah pemaparan kali ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa gencarkan dan sebarkan berita-berita kebaikan, perbanyak channel-channel Islam, jangan biarkan channel-channel keburukan berada di genggaman kita dan anak-anak kita. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.